manusia ini salah satu hayawan tuh manusia itu memang dicipta berpikir kan pasti dia berjalan pikirannya. Ini yang namanya akan tetap dengan pikiran-pikiran belum terjadi. Oh itu masalah makan. Araf ayat Allah mengatakan minumlah, silakan kita diboleh rambu-rambu. Kata Allah wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Makan boleh, minum boleh, tapi jangan berlebihan. Orang hamba yang terlalu berlebih-lebihan. Ini dalam setiap hal. Bahkan dalam surat Al-An'am ayat 141 Allah mengatakan wala tusrifu, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam segala dengan orang-orang yang terlalu berlebihan. Makan tidak boleh berlebih-lebihan. Ngomong juga tidak boleh berlebihan. Bahkan kita dalam masalah ngomong Nabi sudah mengajarkan etika ngomong apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Masalah kita ngomong Nabi mengatakan kalau kamu memang mengaku beriman kepada Allah dan beriman dengan hari kiamat, terkait balasan-balasan di hari kiamat, kata Nabi falyakul khairan, hendaknya kalau nak ngomong yang baik. Auliyasmut, tapi kalau tidak pacak baik lebih baik diam. Maknanya dalam masalah ngomong pun kita diatur, tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau nak ngomong yang baik. Yang tidak baik dosa diomongkan. Masalah makan tidak boleh berlebihan. Masalah ngomong tidak boleh berlebihan. Bahkan dalam hadis lain dikatakan apa? Man kana katsura kalamhu katsura khata'uhu. Yang banyak omong biasanya banyak kesalahannya. Jadi bagaimana dalam setiap hal ini kita memang dilarang untuk berlebih-lebihan. Begitu juga berpikir tadi. Kita tidak dilarang berpikir, memang manusia itu fungsinya untuk berpikir. Ya, kalau tidak berpikir lagi berarti wong gila namanya. Wong gila itu tidak berpikir lagi dia. Karena kita wong yang waras, ya pasti berpikir. Akan tetapi berusaha kita untuk berpikir dengan sesuatu yang positif. Jangan sampai kita berpikir dengan, maka tadi gue memang yang dilarang. Karena maka kita sadar ke arah terlalu kerjakan dengan sebaik ke depan nak ngapoyo dan husnuzon tanda uang atau berpikiran-pikiran yang negatif. Mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tadi tidak boleh berlebih-lebihan, terkhusus masalah bersemangat untuk kita apa yang harusnya dia lakukan sak benar. Ini kepada sahan. Jadi tenang. Jadi turun nih. Apakah segala sesuatunya akan tenang? Pikiran tenang, badan sehat. Tapi kalau sudah hati tidak tenang, gelisah, dampaknya ke seluruh kepikiran. Dari apa berubah itu jadi kita dengar, apa yang kita lihat. Tapi ketika yang kita dengar, yang kita lihat sesuatu yang menakutkan, hati kita pun usaha kita upi ini. Mungkin kita bisa pengaruhi hati. Kita tahu kisah Nabi Musa dan balatan lagi. Dalam bahasa itu awalnya dikatakan inna lamudrakun. Ini Nabi Musa ngelihat keadaan yang mengkang pasukan Firaun. Kemudian inna lamudrakun, yang menakutkan, mendengar sesuatu yang menakutkan. Tuhan bersamaku ada tuh dengan ke laut dari sesuatu yang menarnya. Tapi kalau gagal puruk yang terjadi di dalam tidak ketemu. Maka kalau kita ingin menemukan ketenangan, dicari ketenangan itu. Maka ketika datang kegelisahan, ketika hati kita tidak tenang, cari ketenangan itu. Cak mana caranya? Oh, Allah sudah mengasih jalan untuk membuat kita tenang. Karena sekali lagi maaf, tenang hidaknya kita, gelisah atau hidaknya kita itu baliknya ke hati. Hati ini yang membuat kita tenang atau tidak. Sehingga akhirnya maka ketika kita pengen mencari ketenangan, menemukan ketenangan, carilah ketenangan dengan apa? Allah sudah ngasih. Ada hal-hal yang bisa Allah berikan kepada hamba ketika hamba itu pengen mendapatkan ketenangan. Salah satunya dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Karena tadi kegelisahan itu dari hati. Maka kalau kita pengen tenang, ya tenangkan hati kita. Lalu hati menjadi tenang. Jadi ini solusi dari Allah. Karena Allah yang menciptakan kita,
dengan segala apa yang kita punya, jasad dah memberikan apa bahasa dalam barang itu. Ketika hati kita yang gelisah, dengan berzikir, dengan mengingat, kalau kita hati kita gelisah, kata Allah itu ada 3. Aku diatumus sholat, berzikirlah kepada Allah. Kalimat yang baik, kita habis sholat, kemudian Allah ala kulli syai'in qadir, kita baca zikir subhanallah, subhanallah, kalimat-kalimat yang baik itu. Maka ini menjadi zikir yang pertama untuk membuat hati kita tenang. Kalau kita gelisah, cak mana biar tenang? Zikir la ilallah, astagfirullah, baca astagfirullah. Nah, gelisah yang ada lanjut. Nah, Al-Quran pun termasuk kami yang menurunkan zikr tenang juga. Cak mana buat hati kita ayat yang pendek. Ketika wadduha, ketika kita ngerasai tinggalkanmu. Nah, jadi Al-Quran banyak masalah lagi. Mungkin kemarin gelisah, tegaskan yang salah pas 10 baru. Kayak masalah tadi meningkatkan optimisme. Masalah ini hilangkan kegelisahan, zikir yang ketiga. Salat termasuk zikir. Kerjakan salat untuk mengingatku. Tak selesai dengan baca Quran, salat. Nah wudhu, salat. Tumpahkan banyak problem sehingga kita apa sudah tidak pacak lagi. Kita sudah lepas tangan dengan masalah kita, serahkan masalah itu kepada Allah. Biar Allah yang Tuhan. Dalam salat ada kalimat thayyibah, subhana rabbiyal a'la, salat pendek, itu Al-Quran. Maka salat ini menghimpun semua yang tadi sebelumnya. Ketika kita salat, kita membaca kalimat thayyibah. Ketika kita salat, kita membaca Al-Quran. Dan ketika kita salat, inilah posisi kita yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu, di hadapan Allah Subhanahu. Kepada Allah kita minta pertolongan. Maka ketika ada masalah, minta tolong juga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang menjadikan perhatian kita, bahwasanya ketika kita mau menemukan ketenangan di dalam kegelisahan, ya dekatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa ingat kepada Allah. Dan yang terpenting apa? Berusaha menanamkan dalam diri bahwasanya setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua atas daripada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam rukun iman itu, di rukun iman yang ke-6 dikatakan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman yang ke-6 itu orang-orang yang ditandai kata Nabi itu beriman sebagaimana bil yaumil akhir, hati dia tak tenang yang dari Allah, dia balikkan. Jadi overthinking tadi, uzon, berburuk sangka. Seorang hamba itu berhusnuzon, berbaik sangka. Masalah apapun yang dia alami, ujian apapun, musibah apapun, yakinlah disitulah tanda Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah bersabda, iza ahabballahu abdan ibtalah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, salah satu tandanya, salah satu cara Allah untuk membuktikan kecintaan kepada hamba bukan dikasih nikmat terus. Jangan kita berpikir uang yang dicintai Allah itu uang hidupnya sehat terus. Tidak, tanda cintanya Allah. Maka kata Nabi, apa nuzon, pengen yang terbaik aku. Mungkin ujian ini sebagai kafaroh, penebus kesalahan yang selama ini aku lakukan. Itu husnuzonnya, baik sangka. Jangan ketika ada masalah, oh Allah ini caknya sayang dengan aku, Allah ini caknya kejamnya dengan aku. Itu buruk sangka. Dan ini tidak diperbolehkan kita suuzon billah, berburuk sangka kepada Allah. Maka kita berhusnuzon, baik sangka. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, harus kita berhusnuzon, baik sangka. Kita yakin masalah ini datang dari Allah, karena kita tidak bisa ngatur hidup kita. Kalau kita pacak ngatur hidup, nah tinggalnya sudah kuat, tidak akan menggoyahkan. Dia akan tetap berusaha untuk bertawakal, punya sifat menit. Tapi insyaallah, jadi ini bagaimana kita berusaha untuk selalu berhusnuzon, karena husnuzon itu yang akan membuat kita terhindar daripada overthinking, khawatir yang berlebihan. Kalau kita berbaik sangka dengan Allah, insyaallah masalah apapun yang kita alami, kita akan selalu selamat. Lagi kalau masalah husnuzon wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Setelah kita dengarkan para ahwat, untuk ikhwan yang ingin bertanya silakan. Saya agak bentar jawab ini deh sekali.
maulana Muhammad